Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal wuduh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi bahadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulihi wa fura'ihi wa dhabil hukuki alim ajma'in wa thumma ila ruh Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab Thumma ila ruh Syekh Al-Bagam Al-Habib Al-Sanad Rasul Alim Qasim wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin usulihim wa fura'ihim wa dhabil huquqi ajma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa adwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab wasiat Al-Mustafa. Bacaannya ya Aliyu As-Sakhiyu qaribun minallah qaribun min rahmatihi. Berapa baris dah? 6 baris dari bawah di halaman 6 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Ali as-sakhiy qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min azabihi wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi qaribun min azabihi ya Aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun
ala kulli bakhilin wa aqid wa namamin ya aliyu lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya rabbi lima khalaqtani qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin qalat raditu wa qalatin naru ya rabbi lima khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana lahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Ini rada mampet nih, ya. Luasa jadi nih. Berapa hari nih? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sakhiyu qaribun minallah qaribun min rahmatihi ba'idun min azabihi wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun min rahmatihi qaribun min azabihi. Kelanjutan daripada faslun fis sadaqah, merupakan satu pasal di dalam masalah sedekah. Banyak sekali hadis daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan yang terdapat di dalam sedekah. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sakhiyu artinya orang yang dermawan. Orang yang dermawan atau dapat diartikan orang yang pemurah, suka memberi gitu. Ada sakhi, ada sakha gitu. Kalau sakha menunjukkan sifatnya, sifat suka memberi, sifat pemurah. Tapi kalau sakhi, orangnya, orang yang memiliki sifat pemurah atau suka memberi. Jadi boleh kita jadiin nama ini sakhi. Jadi nama itu merupakan doa dengan harapan tujuan kita sesuai dengan makna sakhi, agar anak kita menjadi anak yang pemurah, agar anak kita menjadi anak yang suka memberi
membantu dan juga menolong. Ya. Jadi nama itu merupakan doa. Ya. Jadi cari nama yang baik, nama-nama yang bagus. Ya. Kalau kita nggak tahu artinya, tanya kepada para ulama. Ini saya nyari nama ini kira-kira bagus apa enggak? Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita bagus doang, ya dipanggilnya kedengarannya enak, tapi kadang kita nggak tahu maknanya, kadang kita nggak tahu artinya. Ya. Jadi kalau kita minta nama sama orang soleh, nama sama para ulama, tentunya mereka tidak asal memberi nama. Ada yang istikharah terlebih dahulu. Ini nama kira-kira bagus apa enggak. Jadi istikharah dulu, di istikharahin. Ya. Jadi as-sakhiyu artinya adalah orang yang pemurah. Lawanan daripada bakhil. Al-bakhil. Kalau al-bakhil artinya orang yang pelit. Lawanan dari as-sakhi. Ya. As-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan, qaribun minallah, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekat di sini adalah dekat daripada bantuannya Allah. Dekat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Kapan saja, di mana saja dia ada kesulitan, pasti Allah Ta'ala bikin mudah itu orang. Ada aja yang bantu. Ada aja yang nolong. Dengan sebab sifat sakho itu orang. Jadi di mana saja dia berada, ada suatu kesulitan, nanti ada aja jalan keluarnya Allah Ta'ala kasih. Kenapa? Karena kata Nabi, qaribun minallah, orang tersebut dekat daripada Allah. Artinya dekat. Di dalam surga itu ada satu rumah yang dinamakan rumah itu adalah Baitul Askhia. Baitul Askhia itu merupakan rumah bagi orang-orang yang dulu di dunia dia suka memberi. Orang-orang yang dermawan gitu. Ya, itu rumahnya itu ada satu rumah nanti. Ya. Makanya kalau orang sakhi meninggal dunia, kita kehilangan banget. Kehilangan kita. Biasa ada ini, ada itu, acara keagamaan. Ya, kehilangan kita, tuh orang udah ninggalin kita. Sampai bukan kita doang yang kehilangan orang tersebut. Sampai dikatakan oleh Salman Al-Farisi, idza mata as-sakhiyu qalatil ardu wal hafazah. Kalau orang yang sakhi dia meninggal dunia, berpisah dengan dunia, ninggalin nih kita sebagai sahabatnya, ninggalin nih kita sebagai tetangganya, dikata qalatil ardu, itu bumi pasti ngomong, itu bumi akan berucap, itu bumi berbicara. Wal hafazah, begitu juga malaikat hafazah, malaikat penjaga. Jadi para malaikat khususnya adalah malaikat hafazah, malaikat yang menjaga. Ya, ada malaikat hafazah, ada malaikat rahmat. Ya, malaikat hafazah itu kayak kita ini, kita tidur. Ini semua yang berongga di diri kita ada yang jaga, malaikat. Ya. Kalau nggak ada dia, itu binatang melata, binatang kecil masuk ke mulut kita, masuk ke hidung kita, masuk ke kuping kita. Ya. Orang tidur nganga gitu, masuk ke binatang gitu. Siapa yang jaga? Malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
lubang nih anus kita ini gitu. Kagak ada masuk binatang. Paling juga yang punya penyakit cacing kremi gitu. Hah? Nah, hidung kita gitu nih, hidung kagak ada, kagak masuk binatang kecil, kagak masuk. Nyamuk enggak ada, enggak masuk. Kenapa? Karena ada yang jaga. Itu disebut dengan malaikat hafazah. Ya. Nah, kalau ada orang yang pemurah, orang yang suka memberi, dia meninggal dunia, maka qalatil ardu wal hafazah, maka bumi yang kita pijak dia bakal ngomong. Malaikat penjaga dia akan mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, itu dikata. Bumi bilang begitu. Malaikat hafazah ngomong juga begitu. Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhan kami. Tajawaz an abdika bisakhaihi fid dunya. Ampunin si fulan tuh. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan, nih kan? Iya, kita kan bukan malaikat. Ya, mungkin tiap hari kita ngelakuin kesalahan, ngelakuin dosa. Ya. Ya. Tajawaz an abdika, ampunin hambamu si fulan. Yang kemarin-kemarin ketika dia engkau kasih panjang umur, sehat wal afiyah, orangnya pemurah. Suka ngasih. Ampunin tuh si fulan dengan sebab apa? Bisa khaihi, dengan sebab kemurahannya dia terhadap makhlukmu ya Allah. Fid dunya, di dunia. Jadi kita juga didoain. Jadi bumi itu merasa sedih kalau kehilangan orang yang pemurah. Jadi bukan kita aja nih yang merasa sedih. Bumi pun merasa sedih, bakal dia ngedoain. Malaikat hafazah dibilang begitu sama Allah, minta sama Allah. Kalau malaikat yang kata, malaikat yang doa udah pasti diterima doanya sama Allah. Kalau doa kita belum tentu diterima. Kalau malaikat kan nggak pernah dia ngelakuin dosa, nggak pernah dia melakukan kesalahan, ya kerjaannya ya udah ibadah aja. Yang sujud ya sujud, yang ruku ya ruku, yang tahlil tahlil dari awal diciptakan sampai gini hari. La ya'sunallaha ma amarahum, kan begitu. Mereka tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Nggak pernah ngebangkang, nggak pernah merasa capek, nggak pernah tidur tuh malaikat. Kagak ada yang kawin, kagak ada yang makan, kagak ada yang minum tuh malaikat. La aklala syarba wala naumalahum. Kagak makan, kagak minum. Ya. Itu malaikat bilang begitu. Bumi juga ngomong begitu, minta sama Allah. Tapi kalau orang yang pelit mati, kebalikannya. Wa idza matal bakhil, tapi kalau orang yang pelit mati, qalat, itu bumi sama malaikat hafazah bakal ngomong begini. Allahumma hujub hadzal 'abda 'anil jannah kama hajaba 'ibadaka 'amma fi yadihi minad dunya. Ngomong juga tuh bumi, ngomong juga tuh malaikat, tapi omongannya beda. Kalau tadi doain. Ya. Apa kata malaikat? Apa kata bumi? Allahumma hujub hadzal 'abda. Ya Allah, tutup tuh si hamba anil jannah, daripada surga. Jangan sampai dia masuk ke dalam surga. Hijab,
tutup itu surga, jangan sampai dia masuk surga. Kenapa demikian? Kama hajaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya, sebagaimana dia telah menghijab, sebagaimana dia telah menutup hambamu amma fi yadihi minad dunya, daripada apa yang dia miliki di dunia. Gak pernah ngasih, gak pernah sedekah, gak pernah beramal, gak pernah ngebantu orang. Jadi malaikat gedek sama orang kayak gitu. Bumi juga sebenarnya gedek sama dia. Iya. Nah, jadi sebenarnya bumi kagak seneng, bumi kagak redo diinjek sama orang yang pelit. Ya. Nah, jadi kita pilih mana? Pilih sakhi apa pilih bakhil? Mau didoain apa mau disumpahin? Kalau doanya manjur itu malaikat, pasti sumpahnya juga apa? Manjur juga. Ya. Mudah-mudahan kita minal asqiya, terbilang daripada orang-orang yang apa? Yang pemurah. Kan ngebantu orang banyak, nggak mesti pakai duit. Dia nggak bisa bantu pakai finansial dia, mungkin dia bisa bantu pakai tenaga, ya pakai tenaga. Nggak bisa juga pakai tenaga, ya cukup dengan doa, ya kan? Doain. Pakai duit nggak bisa, pakai tenaga nggak bisa, pakai doa minimal. Ya, jangan udah nggak pakai duit kagak bisa, pakai badan kita, kekuatan tenaga nggak ada, doa juga nggak, malah kita gedek sama tuh orang. Nah, jangan. Ya. Jadi kalau mau kita dekat dengan pertolongan Allah, bantuan Allah di mana saja kita berada dalam kondisi apapun, maka jadilah kita orang yang baik. Jadilah kita orang yang sakhi, jadilah kita orang yang pemurah. Pasti bakal Allah Ta'ala balas kebaikan kita. Cuman kita jangan mau umpamanya kita udah ngasih, doain gue ya, nggak usah begitu. Ini kelemahan kita. Ada tahu terima kasihnya, masa gue kagak didoain? Jangan. Udah cukup ngasih aja. Nah, orang dulu kalau umpamanya dia ngasih sama tukang minta-minta, kemudian sama tukang minta-minta didoain, dibalas lagi doanya itu. Kenapa? Takut-takut dia nggak dapat pahala ntar. Kalau kita malah minta, doain biar panjang umur, sehat walafiat. Udah arwahnya banyak banget lagi, ngasih ceban. Kata Ustadznya pegel banget arwahnya itu, banyak banget sampai cepet. Bayangkan arwahnya daripada nominalnya ini. Ya. Tapi kalau orang yang paham, kalau dia mau memberi, kalau dia mau ngasih, kalau dia sedekah, cukup tutup mulut, nggak usah ente mau minta apa sama dia, nggak usah. Kenapa? Allah yang tahu. Kalau kita ngomong segitu, ya cuman segitu doang yang Allah kasih. Doain biar panjang umur, ya panjang umur, tapi sehat belum tentu. Coba pikir. Kita kasih nih, doain nih biar panjang umur. Panjang umur, tapi belum tentu sehat. Kalau kita ngasih, tuh udah kasih deh. Allah yang tahu tuh, wah panjang umur, sehat walafiat, hidup barokah, bisa lebih dari itu. Jadi jangan kemahabesaran Allah Ta'ala kita apa itu? Kita batasin. Jadi jangan kemahabesaran Allah, Allah maha ini, Allah maha mudah memberi, Allah Ta'ala maha mudah untuk menyembuhkan orang yang sakit, Allah Ta'ala maha mudah untuk menjadikan orang yang susah jadi kaya, yang gak sukses jadi sukses. Jangan kita batasin itu. Kayak ada amalan, umpamanya ada amalan deh. Ya. Amalan deh.
Itu kalau misalkan kita dikasih amalan nih, ini untuk ini gitu, untuk rezeki. Nah, jangan kita cuman sekedar minta rezeki itu doang. Semuanya aja udah. Ya. Jadi kalau kata saya punya guru kayak Hasan Basri Allah yarham, berarti sama juga kita membatasi kemahabesaran Allah. Doa aja udah. Gak usah kita biar ini udah cukup. Jangan. Mungkin bisa jadi Allah Ta'ala cuman kasih segitu doang. Tuh, udah. Lepas, yang penting kita doa ikhlas semata-mata karena Allah. Allah Ta'ala kasih lebih daripada itu. Begitu kudunya. Ya. Ya. Jadi kalau orang dulu itu dia ngasih kemudian didoain, dibalas lagi doanya itu. Karena takut-takut dia nggak dapat pahala ntar di akhirat. Gitu. Ya. Terbilang daripada kemurahan orang dulu, kalau dia nggak bisa ngasih sama orang yang tukang minta-minta, bagaimana? Dijahitin tuh bajunya tukang minta-minta, yang bolong dijahitin. Ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, bajunya cumpang-camping, bolong gitu. Dia minta duit nadang. Kita nggak punya apa-apa, duit kagak punya, beras kagak punya, umpamanya itu orang dulu itu biar nggak memutuskan hajatnya si tukang minta-minta tadi, yang penting dia bisa bersedekah, yang penting dia bisa nyenengin hati tukang minta-minta tadi. Tukang minta-minta tadi bajunya dijahitin sama dia yang bolong tuh. Kita bisa nggak begitu? Pernah gak diantara kita jahitin bajunya tukang minta-minta? Ini percaya nggak percaya, orang dulu begitu, tertera di dalam kitab seperti itu. Kalau antum nggak percaya, ada kitabnya. Begitu isinya. Begitu. Sampai Sayyidina Umar, salah seorang sahabat Nabi, andai kata seminggu aja nggak ada datang tamu ke rumah beliau, beliau nangis. Seminggu rumahnya kagak dimasukin tamu, kagak pernah diinjak sama tamu tuh selama seminggu. Sayyidina Umar nangis. Seminggu tuh nangis tuh beliau. Saking pemurahnya beliau itu, kalau tamu nggak datang selama seminggu, gelisah beliau tuh. Kenapa ini? Apakah Allah murka padaku? Kalau kita kan seneng ya. Jujur kita seneng nggak itu karena tamu? Rumah kagak berantakan, kopi nggak keluar, rokok nggak keluar itu kan. Kopi awet itu kan. Yang penting kopi buat gue aja, tamu jangan gitu. Itu Sayyidina Umar. Karena kemurahannya beliau tuh sampai segitunya itu. Ya. Makanya pantas orang-orang dulu itu dia mendapatkan rahmat dan juga pertolongan Allah dengan sebab apa? Dengan sifat sakhonya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali dia pengen banget makan itu cari orang dulu yang sekiranya bisa makan sama dia, bermil-mil dicari. Ada kan nih pada hari ini nih saya cari bermil-mil jalan kaki, ada gak orang yang mau makan, duduk makan bersama saya? Nyari dulu tuh orangnya. Tingkatan kita belum sampai situ. Tingkatan kita belum bisa sampai situ. Itu pintu. Bahkan dalam satu kitab ada saking orang pelit, ada yang ketuk pintu, dia lagi makan enak, itu makan dia berhenti pura-pura takbir, Allahu Akbar. Padahal lagi makan, Allahu Akbar, dikira tamu lagi sholat, padahal lagi apa? Jangan diamalin nih, amalin lagi. Wah, pura-pura takut. Jangan.
Ya. Qaribun min rahmatihi, orang yang dia dermawan suka memberi, dekat daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Disayang sama Allah. Sampai orang kafir kalau kebanyakan dia suka memberi dengan sifat sakhoknya, Allah taala kasih dia hidayah. Allah Ta'ala kasih orang kafir dengan sebab dia suka memberi, murah hatinya, dikasih hidayah sama Allah, meluk agama Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat sakhoknya. Ya. Padahal kalau orang kafir, sebenarnya kalau orang kafir beramal, cukup balasannya di dunia doang, di akhirat manihil, kosong, nggak ada pahala. Sekedar di dunia ada pahala, tapi di akhirat nggak ada, kosong. Kafir gitu kan. Tuh. Yang kita yang ada, kalau kita bisa ngasih, keluarin sekarang. Ya. Jangan kita sampai nunggu kita sakit. Ketika kita sehat, sodakoh yang kita keluarkan ketika kita sehat dibandingkan sodakoh yang kita keluarkan ketika kita sakit, jauh bandingannya ketika kita sakit. Lebih besar pahala sodakoh ketika kita sehat. Karena kalau kita lagi sehat kan butuh. Kalau sakit ya dikasih apa nih, kurang enak makan. Benar gak? Ada yang bawain tamu ya sop gitu kan, sop buntut, ya, nasi kebuli, nasi kapsah, kagak makan, pahit. Yang makan anak-anak. Ya. Nah, lagi sakit dia, ya. Beda lagi ketika dia mati. Lagi sakit sama mati, gedean lagi sakit ketimbang udah mati. Gitu. Cuman bukan berarti kagak nyampe pas dia udah mati, kemudian dia sodakoh keluarganya dikhususkan pahalanya buat yang meninggal, bukan berarti kagak sampai pahalanya. Ya. Dikatakan la an yatasaddaqar rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bidirhamin khairun min an yatasaddaqa bimi'atin inda mautihi. Bersedekahnya seorang ketika dia masih hidup, ketika dia sehat gitu. Tentunya itu lebih baik ketimbang dia sedekah ketika dia setelah meninggal dunia. Ya. Kalau sekarang kita sedekah banyak yang nerima. Kita kasih sekian sekalipun nggak gede diterima. Tapi suatu saat nanti sedekah kita kagak ada yang bisa nerima. Nyari orang yang pengen nerima sedekah kita susah. Kagak butuh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Jadi jangan sampai sedekah kita ini kagak ada yang mau terima. Ntar kita sedekah, ya mohon maaf saya nggak bisa terima, coba kemarin-kemarin, sekarang saya nggak butuh. Oh, jangan sampai kayak gitu. Masa-masa itu kita baru sadar, baru insaf, jangan sampai. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Tasaddaqu, sedekahlah kalian, fasayati alaikum zamanun yamsir rajulu bi sadaqatihi. Akan datang nanti masanya, mungkin sekarang belum. Yamsir rajulu bi sadaqatihi, seorang dia berjalan dengan membawa sedekahnya, nyari orang yang mau terima dia punya sedekah. Fayaqulu alladhi ya'tihi, maka bakal ngomong orang yang kita datengin tuh, kita bawa sedekah dengan harapan dia mau terima sedekah kita. Apa tuh kata orang? Lau jita bil amsi laqabiltuha. Coba ente datangnya kemarin, saya pasti terima. Fa ammal ana fala hajata li fiha. Adapun sekarang maka saya enggak butuh untuk menerima sedekahmu. Fala yajidu man yaqbaluha. Maka ketika itu tidak ada yang mau nerima sedekahnya. Oh, kagak ada yang mau nerima. Kalau sekarang masih berebut,
Masih banyak ini. Tapi suatu saat nanti ini Nabi yang kata, ini Nabi yang ngomong, akan datang masanya nanti kita pengen sedekah, orang tuh nggak mau menerima sedekah kita. Itu. Ya. Ini ngaji begini kita amalin ini. Amalin nggak? Mulai kapan ngamalin? Dapat langsung kita amalin. Ya. Jangan kagak nggak diamalin ini. Ya. Jadi biar barokah ilmu kita. Ya. Ba'idun min azabihi, orang yang dermawan dia akan jauh daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia suka ngasih. Dengan sebab dia suka memberi gitu. Ya. Makanya dalam satu kitab ada itu ya. Itu dia punya kesalahan gitu. Sampai apa penebusnya? Maka dikatakan ini laki-laki dimaafin, diampunin dosanya sama Allah. Karena apa? Karena dia itu suka memberi, andai kata umpamanya di jalan kemana itu sebagai bapak kita umpamanya, maka kafarohnya pembebasan dosanya dari bapak tadi karena dia suka ngasih anaknya itu. Anaknya seneng, anaknya bahagia, dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah. Kayak kita jalan-jalan kemana-mana gitu kan, pulang ziarah, jalan dari mana, kita kasih itu oleh-oleh. Amanah kita, kasih anak kita tuh. Anak kita seneng, itu jadi penghapus dosa kita. Itu ada yang begitu. Ya. Itu jadi apa itu? Jadi penghapus kita punya dosa tuh. Ya. Itu buat keluarga kita, apalagi buat orang lain kita ngasihnya. Ya. Wal bakhilu ba'idun minallah, orang yang bakhil itu jauh daripada Allah. Artinya jauh daripada pertolongannya Allah, kebalikan daripada orang yang sakhi tadi. Ya. Ba'idun min rahmatihi, orang yang bakhil jauh daripada kasih sayangnya Allah. Qaribun min azabihi, namun orang yang bakhil itu tentunya dia dekat daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Rasul saking sangat sakhinya, ini menunjukkan beliau orang yang sakhi, orang yang dermawan, nggak mau mutusin tamu yang datang ke rumahnya. Ya. Sampai Nabi kalau misalkan ada orang yang minta kepada Nabi, Nabi janjiin insya Allah besok ya atau lusa insya Allah saya bakal kasih. Sampai ke situ tuh Nabi itu. Kalau kita kan kalau udah nggak ada aja udah. Ya. Tapi kalau Rasulullah, andai kata ada orang yang minta sama Nabi pada hari itu, kemudian Nabi nggak bisa ngasih, emang nggak ada yang buat dikasih gitu. Kata Nabi, insya Allah besok atau besok lusa saya akan kasih. Saking dermawannya beliau tuh. Nabi bilang begitu. Ya. Kalau kita cukup bilang kagak ada, udah kagak ada aja udah. Itu. Ya. Suatu saat datang seorang kepada Nabi. Tujuannya pengen bertamu nih orang. Ya. Kata laki-laki tadi yang datang ke rumah Nabi, ini majhudun. Kata tamu tadi, sungguhnya aku ini sedang kelaparan. Lantas Nabi nggak ada yang kira-kira dikasih apaan, kata Nabi. Ya. Fa arsala ila ba'di nisaihi, Nabi bawa ke salah seorang istrinya itu tamu. Ya. Ketika ditanya sama Nabi, wahai istriku, punya makanan nggak hari ini buat ditamu? Ini tamu lagi kelaparan. Ini
sahabat juga merupakan didikannya daripada Rasulullah. Kata istrinya Nabi yang satu, ma'indi illa ma'un. Ya Rasul, di rumah kita nggak ada apa-apa, cuman air putih doang. Sedangkan itu tamu kelaparan. Kalau lapar minum makan. Makan dia. Kalau aus iya minum ya kan. Ini nggak ada apa-apaan Rasul, cuman air doang ini. Ya. Lantas tuh tamu, apa Nabi sampai di situ doang tuh berhenti dikata kagak ada apa-apa. Nabi pindah lagi ke tamu ke istri yang lainnya. Kalau antum pindah kemana? Kalau tamu nggak di rumah istri pertama, pindah kedua apa ketiga? Ini jangan jadi alasan dah. Gue kawin lagi biar kalau nggak ada tamu nggak ada apa-apa, gue bawa istri kedua gitu. Itu karena doyan aja itu sih. Ya. Ya. Nabi pindah lagi ke istri yang kedua. Nabi bertanya, kira-kira ada makanan nggak? Jawaban daripada istri yang kedua, yang ketiga pun sama. Kata mereka, ya Rasul kagak ada apa-apa, cuman air doang. Ya, cuman air doang. Emang Nabi itu buat besok mah kagak dipikirin lagi. Ada sekarang dimakan, kagak ada ya puasa. Buat besok kagak pernah mikirin tuh gimana besok aja udah. Belum tingkatan kita ini. Ya. Lantas man yudifu hadzal lailah. Ya. Nabi bilang kepada para sahabat kaum Ansor, ya. Siapa yang bisa ngejamu ini tamu malam ini karena ini tamu sedang kelaparan. Kata Nabi bilang begitu. Faqala rajulun minal Ansor, lantas ada yang nyeletuk salah seorang sahabat Nabi daripada kaum Ansor. Kata laki-laki tadi, ana ya Rasulullah. Biar saya yang jamu ini tamumu ya Rasulullah, biar dia nggak kelaparan. Lantas ini tamu jalan sama sahabatnya Nabi yang bisa dikata dia bisa ngejamu. Faqala limraatihi, ini namanya suami belum bilang apa-apa sama istri udah iya aja, udah bisa aja. Ya, udah siap aja. Ini sahabatnya Rasul bilang ketika sampai rumah sama istrinya, tolong akrimi dhaifa Rasulillah, tolong muliakan ini tamunya Rasulullah. Ya. Lantas suaminya ngomong, hal indaki syai'un, ini di rumah kita ada apaan? Gitu. Ini tamunya Rasul datang ini, kira-kira kita punya apaan? Tadi dia sebelumnya bilang siap-siap aja, saya akan jamu. Tadi dia sendiri belum tahu di rumahnya ada apa enggak gitu. Ya kan? Kalau kita kan bilang begitu kan karena kita udah tahu ya. Oh, di rumah lagi makan enak, ada ini, ada itu. Tapi ini sahabatnya Rasul padahal dia belum tahu ada apaan di rumahnya, main bilang aku ya Rasulullah, main bilang begitu aja. Apa dikata? La illaku tasibyani. Waduh, mohon maaf. Gimana ya? Di rumah kita nggak ada apa-apa, cuman yang ada makanan buat bocah doang menoh. Saya aja nggak makan, buat bocah doang, buat bocah kita noh, pengen makan dia. Apa kata sahabat Nabi? Kata suaminya bilang apa? Fa'allilihim. Kata bapaknya, udah anak-anak sih gampang, kasih kesibukan aja udah, gitu kan. Tidurin aja. Biar mereka kagak mau makan, tidurin aja deh. Gitu. Ya. Nanti kalau tamu kita udah masuk rumah udah siap kayak gitu, lampu matiin. Bocah-bocah biar suruh pada apa? Suruh pada tidur. Ya. Nah, nanti udah lampunya di apa? Rada redup. Nggak usah diterang-terang banget pas kita makan. Ya. Biar apa itu? Jadi lampu matiin,
Anak-anak tidurin, pas datang nanti pura-pura makan aja. Bunyi piring kayak kelentang-kelenteng, bunyi sendoknya gitu, seolah-olah lagi apa? Lagi makan. Jadi kata tamu, wah bener nih, yang punya rumah ada makanan nih. Padahal apa? Kelentang-kelenteng doang piring sama sendok. Padahal udah begitu aja, kata suaminya begitu. Lantas datang tuh tamunya, kemudian duduk, kemudian dia bermalam di situ, dia makan di situ. Ya Allah, itu anak-anak mereka sampai nggak makan. Ngebelain siapa? Ngebelain tamu. Inilah terbilang daripada didikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka memiliki sifat apa? Sifat pemurah. Saking memuliakan tamu seperti itu. Ya, nggak mau dicap terbilang daripada orang yang apa? Orang yang bakhil, orang yang pelit. Gitu. Ya. Nah, ini satu hadis ya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini. Mudah-mudahan kita minal askhia, terbilang daripada orang-orang yang pemurah, orang-orang yang suka memberi, sehingga kita akan dekat dengan pertolongan bantuan Allah dan juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.